Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Di sini, kami, kelompok 2 dalam mata kuliah Farmasetika Dasar, akan membuat tugas Project Based Learning, yaitu membuat video presentasi tentang satu bentuk sediaan obat yang tersedia di pasaran, di mana pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 2 akan mengambil sediaan obat berupa kapsul. Bisa disimak videonya sampai habis ya. Sebelum masuk ke pembahasannya lebih dalam, izinkan kami selaku kelompok 2 memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Putra Anggara Utama dengan NPM 24180310009. Yang kedua, Panji Rizky Berliano dengan NPM 241803110. Yang ketiga, Amalia Zahra dengan NPM 241803111. Yang keempat, Anissa Dwika Pratiwi dengan NPM 24180311012. Yang kelima, Sofi Latifatul Azizah dengan NPM 24180311013. Yang keenam, Cecilia Mutiara Bintang dengan NPM 24180311014. Yang ketujuh, Dwi Aprianti Putri dengan NPM 24180311015. Dan yang terakhir yaitu Nur Aslamia dengan NPM 24180311016. Baik, sebagai pengantar dari pembahasan sediaan kapsul yang kelompok kami angkat, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang tentang sediaan kapsul tersebut. Lebih dari 90% dokter anak di Amerika Serikat melaporkan bahwa rasa obat adalah hambatan terbesar untuk menyelesaikan pengobatan. Berkaca dari masalah yang dihadapi tersebut, maka sediaan kapsul dapat dijadikan alternatif untuk menutupi rasa pahit pada obat. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Sebagian besar cangkang kapsul terbuat dari gelatin yang menimbulkan masalah terkait keamanan dan kehalalannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumiati pada jurnalnya yang ditulis pada tahun 2020, gelatin yang berasal dari tulang ikan lele Dumbo atau Clarias gariepinus dapat digunakan sebagai bahan pengganti dalam pembuatan kapsul keras. Adapun berdasarkan penelitian oleh Febriana yang pada jurnalnya ditulis tahun 2021, gelatin tulang ikan tuna dan nila berpotensi untuk dijadikan bahan dalam pembuatan cangkang kapsul untuk sediaan farmasi. Nah, kemudian kapsul berbasis HPMC ataupun hidroksipropilmetilselulosa telah terbukti lebih baik daripada gelatin dalam penelitian. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Liz Mary menemukan bahwa cangkang HPMC memiliki kadar air lebih rendah dan waktu hancur yang lebih stabil daripada gelatin. Meskipun kapsul HPMC relatif lebih mahal dibandingkan kapsul berbahan dasar lainnya, keunggulan dalam sifat dan karakteristik seperti bau, warna, rasa, stabilitas, kadar air, waktu disintegrasi dan disolusi lebih baik dari kapsul berbahan dasar gelatin membuat semakin diminati. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan besar dalam teknologi formulasi farmasi. Kebutuhan pasien dan masalah etika seperti kehalalan mendorong industri farmasi untuk mengembangkan kapsul alternatif berbasis bahan nabati ataupun hewani yang tetap memenuhi standar mutu dan keamanan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu kapsul. Jadi, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lainnya yang sesuai dengan kegunaan kapsul itu sendiri. Jadi, berdasarkan kegunaannya, kapsul itu terdiri dari dua macam, yaitu kapsul lunak dan juga kapsul keras. Kapsul lunak berisi bahan obat berupa minyak ataupun larutan, seperti contohnya kapsul minyak ikan. Kemudian untuk kapsul keras berisi obat yang bersifat kering, bisa untuk kapsul paracetamol maupun yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gelatin. Gelatin merupakan bahan baku yang digunakan dalam berbagai industri, termasuk industri farmasi. Dalam sediaan kapsul, gelatin sendiri menjadi bahan baku pembuatan dari cangkang kapsul. Sumber utama gelatin adalah dari tulang dan kulit sapi serta babi. Produksi gelatin dari bahan baku kulit babi mencapai 44%, kulit sapi 28%, tulang sapi 27%,
dan porsi lainnya 1%. Dengan total produksi dunia mencapai 326.000 ton. Oleh karena itu, diperlukan bahan baku alternatif lain yang melimpah, murah, dan halal. Ada banyak alternatif lain yang dapat digunakan, salah satunya adalah pektin, seperti pektin lidah buaya dan pisang. Baik, masuk ke cara pengisian kapsul. Untuk cara pengisian kapsul sendiri ada 3 cara, yaitu dengan tangan, kemudian dengan alat bantu, dan dengan alat mesin. Untuk dengan tangan sendiri, itu merupakan metode manual yang seringkali kita lihat, yaitu dengan cara membagi serbuk sesuai dosis yang diminta. Kemudian obat ini akan dimasukkan ke dalam badan kapsul dan ditutup dengan tutup kapsul. Dan itu dilakukan secara satu persatu. Sedangkan untuk dengan alat bantu sendiri, pengisian kapsul sudah tidak dilakukan secara satu persatu, melainkan kapsul akan dijajarkan di alat dan nantinya serbuk dari obat ini akan ditaburkan di atas badan kapsul. Kemudian nanti alat yang satunya akan merekatkan bagian tutup kapsul ke badan kapsul. Untuk yang cara yang ketiga, yaitu dengan alat mesin. Untuk alat mesin sendiri biasa digunakan untuk produksi obat atau produksi obat dalam sediaan kapsul ini dalam skala besar. Tujuannya menggunakan alat mesin ini adalah untuk memperkecil biaya dari tenaga kerja dan juga untuk menjaga keseragaman dari kapsul. Kemudian di sini juga kami lampirkan ada video cara pengisian kapsul yang mana ini menggunakan alat bantu yang masih menggunakan tangan, bukan menggunakan alat mesin. Ini nanti kapsul akan disejajarkan di atas alat dan nanti akan ada bagian yang untuk melekat dengan badan kapsul dan ada bagian yang untuk merekatkan si tutup kapsulnya. Kemudian ini juga ada foto dari sediaan kapsul itu sendiri. Untuk sediaan obat yang sering kita jumpai yaitu obat dumoxiklin. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang indikasi dari sediaan kapsul. Obat dalam bentuk sediaan kapsul ini umumnya mengandung zat aktif yang tentunya memiliki khasiat terapeutik tertentu. Ada beberapa jenis zat aktif yang berfungsi sebagai antibiotik yang umumnya itu terkandung dalam sediaan kapsul seperti amoxicillin, tetrasilin hidroklorida, dan ciprofloxacin. Jadi zat aktif ini juga sangat bergantung pada indikasi medisnya. Contohnya yang kami ambil itu obat yang beredar di pasaran yaitu Dumex atau dumoxicillin yang mengandung tetrasilin HCl untuk berbagai jenis infeksi bakteri seperti infeksi saluran pernapasan, kulit, saluran kemih, dan diare akibat bakteri tertentu. Antibiotik jenis 1 memiliki cara kerja menghambat sintesis protein dengan mencegah pelekatan aminosilin tRNA ke aseptor ribosom. Tetrasilin adalah antibiotik bakteriostatik berspektrum luas dengan menekan reproduksi banyak bakteri gram positif dan gram negatif seperti chlamydia, mycoplasma, rickettsia, dan parasit protozoa. Karena tetrasilin tadi itu dapat bekerja aktif sebagai antimikroba dan tidak menimbulkan efek samping yang serius sehingga penggunaan yang luas baik pada terapi infeksi pada manusia maupun hewan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dosis obat. Apa sih dosis obat itu? Dosis obat adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat seperti gram, miligram, ataupun mikrogram. Selain itu ada satuan isi loh seperti mililiter, liter, ataupun unit lainnya. Yang dipakai adalah unit internasional ya. Sedangkan regimen dosis adalah cara, jumlah, ataupun frekuensi pemberian dosis suatu obat. Nah, untuk dosis sediaan kapsul sendiri itu ada dosis lazim ataupun dosis pemakaian. Itu kalau dewasa itu sekitar 250 sampai 500 mg per 6 jam. Jadi satu hari itu minumnya 4 kali. Kemudian untuk anak-anak yang umurnya lebih dari 8 tahun itu sekitar 25 sampai 50 mg per kilogram bobot badan per hari. Jadi itu ada 4 dosis. Kemudian untuk dosis maksimum satu hari pemakaiannya kalau dewasa itu tidak melebihi 2 gram per hari. Kemudian untuk umur yang lebih dari 8 tahun tadi itu tidak melebihi 50 mg per kilogram per bobot per harinya. Selanjutnya kita akan bahas tentang cara penggunaan kapsul. Penggunaan kapsul yang praktis dapat memberikan kenyamanan untuk penggunanya. Kapsul dapat menutupi rasa tidak enak seperti pahit dan anyir, maupun bau yang tidak sedap. Selain itu, cangkang kapsul tadi dapat menjaga stabilitas bahan aktif yang dapat dipengaruhi oleh cangkang kapsul yang dapat mewadahi berbagai bentuk obat mulai dari sebuk, granula, cair, dan semi padat. Kemudian kebanyakan kapsul itu yang berada di pasaran adalah kapsul yang semuanya dapat ditelan oleh pasien.
Selain itu, terdapat sediaan kapsul yang dapat disisipkan ke dalam rektum, sehingga obatnya dilepaskan dan diabsorpsi di tempat tersebut. Atau isi kapsul dapat dipindahkan dari cangkang gelatin dan digunakan sebagai pengukur yang dini dari obat-obatan, bentuknya seperti serbuk. Nah, cangkang yang dapat larut itu dipisahkan dari isinya. Baik, di sini ada contoh kapsul yang beredar di pasaran, yang pada kesempatan kali ini kelompok kami mengambil salah satu contoh yaitu kapsul Dumex, yang dikenal juga dengan nama Dumocycline. Kapsul ini merupakan obat antibiotik berbentuk kapsul lunak yang mengandung tetrasiklin hidrokolit 250 mg. Obat ini digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri, termasuk diare akibat infeksi bakteri tertentu. Selain itu, Dumocycline juga digunakan untuk infeksi lain, seperti infeksi saluran pernapasan, kulit, dan infeksi saluran kemih. Dumocycline juga tersedia di apotik dalam kemasan blister berisi 20 kapsul lunak dan merupakan obat keras yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Baik, yang selanjutnya di sini ada syarat sediaan kapsul yang ideal. Menurut Farmakopeia edisi 3 dan pustaka farmasi lainnya, syarat sediaan kapsul itu ada 7. Yang pertama yaitu keseragaman bobot, di mana setiap kapsul harus memiliki bobot yang seragam untuk menjamin dosis yang tepat. Lalu yang kedua itu ada waktu hancur, di mana kapsul harus hancur dalam waktu tidak lebih dari 15 menit pada suhu tubuh agar obat cepat diserap di saluran cerna. Lalu yang ketiga itu ada keseragaman kandungan, di mana untuk kapsul lunak kandungan bahan aktif di setiap kapsul itu harus merata. Lalu yang keempat itu ada uji disolusi. Menurut Noni, kapsul harus lulus uji disolusi untuk memastikan pelepasan obat yang konsisten. Lalu yang kelima itu ada stabilitas. Menurut Sadikin, kapsul harus stabil selama masa simpan, tidak berubah warna, bau, atau bentuk. Lalu yang keenam itu ada cangkang kapsul, di mana biasanya terbuat dari gelatin, harus tidak reaktif dengan isi kapsul dan aman untuk dikonsumsi. Lalu yang ketujuh itu ada tidak higroskopis, di mana isi kapsul sebaiknya bukan zat yang mudah menyerap air agar cangkang tidak mudah rusak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari kapsul. Untuk keuntungannya, kapsul mudah ditelan dan bentuknya menarik. Lalu, kapsul juga dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari obat. Dosis kapsul dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kapsul juga cepat hancur dan larut di saluran cerna. Kapsul tidak memerlukan bahan penolong tambahan dan dapat diisi berbagai jenis obat. Lalu untuk kerugiannya, kapsul tidak cocok untuk zat yang mudah menguap dan kapsul juga tidak cocok untuk zat yang higroskopis serta untuk zat yang bereaksi dengan gelatin. Dan kapsul juga tidak bisa dibagi-bagi dan tidak cocok juga untuk balita dan anak kecil. Lalu kapsul juga sensitif terhadap kelembapan dan suhu. Komponen kapsul. Yang pertama ada zat aktif isi kapsul. Kapsul adalah sediaan paling serbaguna yang dapat digunakan untuk menjadi pembawa obat berbentuk serbuk, granul, maupun cairan. Yang kedua, cangkang kapsul. Cangkang kapsul memiliki air dengan kadar 10-15% menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4 dan 12-16% menurut Syamsuni 2006, yang mana pada umumnya terbuat dari gelatin. Yang ketiga, eksipien atau zat tambahan. Bahan tambahan atau eksipien pada dasarnya inert atau tidak menyebabkan interaksi dan hanya berfungsi pada sebagai pengisi. Berikut adalah cara pembuatan cangkang kapsul. Yang pertama, larutkan 4 gram tepung glukoman dengan 96 ml Aquades. Yang kedua, aduk larutan tersebut secara kontinu selama kurang lebih 2 jam hingga membentuk gel. Yang ketiga, panaskan gel yang terbentuk pada suhu 40-55 derajat Celcius. Dan yang terakhir, celupkan cetakan kapsul dipping pan ke dalam gel, lalu keringkan dalam oven untuk membentuk cangkang kapsul. Jika ingin menambah ekstrak daun pepaya, yang pertama dilakukan adalah larutkan 4 gram tepung glukoman dengan 95 ml Aquades, aduk selama kurang lebih 2 jam hingga membentuk gel. Lalu yang kedua, tambahkan ekstrak daun pepaya ke dalam gel dengan perbandingan 4:1. Yang ketiga, buat variasi lama waktu pencampuran ekstrak daun pepaya dalam gel glukoman, misalnya 10, 20, 30, 40, dan 50 menit pada suhu 50-60 derajat Celcius. Yang keempat, bisa juga dibuat variasi suhu pencampuran 30, 40, dan 50 derajat Celcius dengan lama waktu masing-masing 30 menit. Aduk campuran tersebut secara kontinu, celupkan cetakan kapsul ke dalam gel, lalu keringkan dalam oven. Setelah cangkang kapsul jadi, cangkang kapsul siap digunakan untuk mengisi bahan aktif dan eksipien sesuai resep dan indikasi. Pengisian bahan aktif dan eksipien bisa dilakukan dengan cara menghomogenkan bahan lalu diisi ke dalam cangkang menggunakan mesin atau metode manual seperti metode punch. Oke, lanjut evaluasi mutu
kapsul. Jadi yang pertama, uji keseragaman bobot dan kandungan, memastikan setiap kapsul punya berat dan jumlah obat yang sama. Yang kedua, uji disolusi, mengukur seberapa banyak obat di dalam kapsul yang bisa larut dan terserap dalam tubuh. Yang ketiga, ada drug release atau pelepasan obat, menilai bagaimana obat keluar dari kapsul dan menyebar di dalam tubuh. Dan yang terakhir ada uji waktu hancur, menguji beberapa lama kapsul bisa hancur dalam tubuh. Kapsul dinyatakan hancur sempurna jika tidak ada bagian keras yang tersisa. Inkompatibilitas. Inkompatibilitas pada sediaan kapsul terjadi ketika zat aktif atau antara zat aktif dengan eksipien tidak tercampur secara fisika maupun kimia. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi obat, terjadinya perubahan fisik seperti menggumpal atau menjadi lembab, dan penurunan stabilitas sediaan. Contoh nyata terjadi pada racikan kapsul yang mengandung metilprednisolon, natrium diklofenak, dan diazepam, di mana ditemukan potensi inkompatibilitas berupa serbuk yang menjadi lembek dan mudah menggumpal. Hal ini disebabkan natrium diklofenak yang bersifat higroskopis, sehingga menyerap kelembapan dari lingkungan dan mempengaruhi masa simpan kapsul. Oleh karena itu, natrium diklofenak sebaiknya diberikan sebagai sediaan tunggal tanpa dicampur oleh zat lain dalam sediaan kapsul. Sedangkan metilprednisolon dan diazepam dapat dicampur tanpa menimbulkan inkompatibilitas. Namun, untuk mengatasi hal ini perlu diperhatikan penggunaan kapsul jenis HPMC, di mana dia terbukti untuk mengatasi sifat higroskopis dari zat aktif dalam sediaan kapsul, dan juga kemasan yang tertutup rapat serta terlindung dari cahaya agar stabilitas sediaan tetap terjaga. Cara penyimpanan kapsul. Cara penyimpanan kapsul ini perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya kerusakan kapsul dalam masa simpannya, di mana menurut Syamsuni dalam buku Ilmu Resep, penyimpanan kapsul sebaiknya dalam tempat atau ruangan yang satu, tidak terlalu lembab atau dingin dan kering. 2. Terbuat dari botol gelas tertutup rapat dan diberi bahan pengering seperti silika gel. 3. Terbuat dari wadah botol plastik tertutup rapat yang juga diberi bahan pengering. 4. Terbuat dari aluminium foil dalam blister atau strip. Seperti yang kita ketahui bahwasannya terdapat dua jenis etiket dengan dua warna berbeda, di mana etiket putih digunakan untuk obat dalam dan juga etiket biru digunakan untuk obat luar. Untuk sediaan kapsul sendiri, etiket yang digunakan adalah etiket berwarna putih karena obat kapsul merupakan obat yang dikonsumsi secara oral atau termasuk ke dalam golongan obat dalam. Nah, jadi kesimpulannya adalah kapsul merupakan sediaan padat yang berisi obat dalam cangkang yang dapat larut. Umumnya kapsul ini terbuat dari gelatin atau bahan alternatif seperti pektin. Ada dua jenis utama kapsul, yaitu kapsul lunak yang berisi bahan cair atau minyak dan kapsul keras yang berisi bahan obat kering. Komponen utamanya itu terdiri dari cangkang dan isi yang berupa serbuk, granul, ataupun cairan. Kemudian pembuatan kapsul ini bisa dilakukan secara manual dengan alat bantu tangan ataupun menggunakan mesin otomatis. Adapun evaluasi mutu kapsul meliputi keseragaman bobot, kandungan obat, uji waktu hancur, dan disolusi. Nah, semua uji ini bertujuan untuk memastikan dosis yang tepat dan pelepasan obat yang optimal. Untuk penyimpanan kapsul sendiri itu harus disimpan di tempat kering, sejuk, dan terhindar dari kelembapan agar stabilitasnya tetap terjaga dan tidak merusak cangkangnya. Kapsul memiliki beberapa keunggulan seperti mudah ditelan, dapat menutupi rasa tidak enak pada obat, dan dapat disesuaikan dosisnya. Namun, kapsul juga memiliki keterbatasan seperti tidak cocok untuk semua jenis zat aktif, tidak cocok untuk zat dengan dosis kecil dan toksisitas tinggi, serta tidak cocok untuk zat higroskopis karena bisa merusak cangkang. Salah satu contoh obat kapsul lunak adalah Dumex. Obat ini digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri seperti diare, infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit, dan saluran kemih. Sediaan kapsul yang ideal itu harus memenuhi standar seperti keseragaman bobot dan kandungan, waktu hancur di bawah 15 menit, lulus uji disolusi, serta memiliki stabilitas tinggi. Oleh karena itu, sangat penting memastikan bahwa kapsul tidak bersifat higroskopis agar integritas cangkang tetap terjaga. Itu adalah sumber referensi yang kami dapatkan untuk materi ini. Demikian penjelasan mengenai kapsul sebagai sediaan farmasi. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman teman-teman tentang pentingnya formulasi, pembuatan, serta penyimpanan kapsul agar tetap aman dan efektif saat digunakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.